Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Siti. Nah, sebelum kita belajar, coba apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Bagus, kalau sudah siap kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warjukni fahman. Amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi dari waktu ke waktu dan kita juga akan belajar cara menghitung keliling suatu bangun. Sebelumnya, coba ada yang tahu apa itu berkomunikasi? Setiap saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi artinya menyampaikan maksud atau pesan kepada orang lain dan memahami pesan orang lain. Teknologi komunikasi pada saat ini dan masa lalu tentu berbeda. Seperti apa saja ya? Cara berkomunikasi bisa langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu berbicara langsung secara tatap muka. Pada saat berjauhan, kita tidak dapat berbicara secara langsung. Nah, untuk dapat berbicara jarak jauh, kita memerlukan alat komunikasi. Nah, apa saja ya alat komunikasi masa lalu dan masa kini? Ada yang tahu? Kalau belum, simak baik-baik ya. Alat komunikasi masa lalu. Yang pertama yaitu kentungan. Ada yang pernah lihat kentungan? Ya, kentungan adalah alat komunikasi yang terbuat dari bambu atau kayu berongga. Nah, yang kedua yaitu bende. Ada yang tahu bende seperti apa? Ya, ini dia bende. Bende yaitu alat komunikasi berbentuk bundar terbuat dari besi atau perunggu. Yang ketiga yaitu bedug. Kalian pasti sudah tahu ya bedug seperti apa? Ya, ini dia bedug. Bedug yaitu alat komunikasi yang terbuat dari kayu berongga yang kedua sisinya tertutup dengan kulit hewan. Yang terakhir yaitu surat. Surat yaitu alat komunikasi yang menggunakan tulisan pada kertas. Setelah selesai ditulis, surat akan dikirimkan kepada penerima. Sekarang kita bahas alat komunikasi masa kini. Alat komunikasi masa kini. Alat komunikasi masa kini menggunakan media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah alat komunikasi yang dicetak pada kertas. Contohnya surat, surat kabar atau koran dan majalah. Sedangkan media elektronik yaitu alat komunikasi yang memanfaatkan tenaga listrik dan internet. Yang pertama yaitu surat. Surat adalah alat komunikasi yang berupa tulisan pada kertas. Jenisnya ada surat yang terbuka dan ada yang tertutup atau bersampul. Sebenarnya sampai kini surat masih digunakan untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu surat kabar atau koran. Surat kabar atau koran adalah media komunikasi berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi berita atau pesan. Yang ketiga yaitu majalah. Majalah adalah media komunikasi berupa buku yang berisi berita atau informasi. Majalah terbit secara berkala. Ada yang terbit tiap minggu, tiap 2 minggu, ataupun tiap bulan.
Yang keempat yaitu telepon. Telepon merupakan cara komunikasi jarak jauh dengan menggunakan pesawat telepon. Sekarang ada dua jenis telepon, yaitu telepon kabel dan telepon seluler atau handphone. Yang kelima yaitu radio. Radio merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyiarkan berita, hiburan, dan pesan-pesan lainnya. Yang keenam yaitu televisi. Televisi adalah media komunikasi yang digunakan untuk menayangkan berita, hiburan, dan informasi-informasi yang dapat didengar dan dilihat. Yang terakhir yaitu email. Email singkatan dari electronic mail yang artinya surat elektronik. Email merupakan sarana mengirim surat dengan menggunakan internet. Bisa memakai komputer atau telepon seluler yang ada jaringan internetnya. Nah, itulah alat komunikasi masa lalu dan alat komunikasi masa kini. Bagaimana? Kalian sudah paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung keliling suatu bangun. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu keliling suatu bangun? Keliling pada suatu bangun adalah jumlah semua sisi pada suatu bangun. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung keliling suatu bangun? Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Kita buktikan ya, apakah benar keliling bangun datar yang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang? Kita beri tanda dulu ya, mana saja yang harus dijumlahkan untuk menghitung keliling. Yang pertama diberi tanda garis berwarna merah. Yang kedua diberi tanda garis berwarna hijau. Yang ketiga diberi tanda garis berwarna biru. Dan yang keempat diberi tanda garis berwarna ungu. Setelah itu kita hitung setiap sisi mempunyai panjang berapa. Kita mulai dari sisi yang pertama yang diberi tanda merah. 1, 2, 3. Berarti sisi yang diberi tanda merah mempunyai panjang 3 satuan panjang. Selanjutnya 1, 2, 3. Sisi yang diberi tanda hijau mempunyai panjang 3 satuan panjang. Sisi yang ketiga 1, 2, 3. Sisi yang diberi tanda biru memiliki panjang 3 satuan panjang. Dan sisi yang terakhir Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua sisi yang sudah kita ketahui. Nah, jadi keliling sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 satuan panjang. Ya, jadi benar ya, bangun datar berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, selain dengan cara yang tadi, bisa juga loh menghitung keliling bangun datar dengan cara seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya sama. Keliling untuk bangun datar berwarna merah muda yaitu 12 satuan panjang. Supaya kalian lebih mengerti, kita coba menghitung keliling bangun datar lagi yuk. Perhatikan gambar berikut. Coba, berapa ya keliling bangun datar pada gambar tersebut? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Jadi, keliling pada bangun datar tersebut yaitu 24 satuan panjang. Nah, sekarang Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan. Di dalam LKPD terdapat 2 kegiatan. Sudah Ibu kirimkan melalui Google Classroom ya, beserta soal evaluasinya. Nanti kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom paling lambat pukul 12. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.